Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar pada pertemuan ke-6 ya. Jadi hari ini yang saya bahas itu adalah berkaitan dengan merasionalkan bentuk akar. Jadi pada dasarnya merasionalkan penyebut bentuk akar itu artinya ketika ada bilangan bentuk akar pada sebuah pecahan dan penyebutnya dalam bentuk bilangan akar ya, maka kita harus merasionalkan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi bilangan bentuk akar itu ada yang berupa bilangan irasional, yaitu bilangan real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Dalam bentuk pecahan bentuk akar seperti 1 per akar 2, kemudian ada bentuk 1 per akar 3 dikurang akar 7, atau 1 per akar 5 ditambah akar 6, dan seterusnya. Itu dapat kita ubah menjadi bentuk yang rasional dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan. Seperti berikut. Sekawannya seperti apa? Misal, yang pertama itu adalah pasangan bentuk akar sekawan dari akar A adalah akar A itu sendiri. Jadi supaya bentuk akarnya hilang atau berubah menjadi suatu bilangan bulat, maka kita kalikan dengan akar A itu sendiri, sehingga kita dapatkan hasil dari akar A dikali akar A itu sama dengan A ya. Kemudian di nomor 2 itu adalah kalau misalnya pasangan bentuk akar sekawan dari A tambah akar B adalah A dikurang akar B, atau kebalikannya, yaitu tandanya kita tukar ya. Tandanya kita tukar. Jadi kalau misalnya di bagian awal dia tandanya adalah penjumlahan seperti ini, maka kawannya adalah pengurangan. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya ketika pengurangan berarti kawannya adalah tanda penjumlahan ya. Kenapa kita kalikan dengan sekawannya atau dengan yang tandanya berbeda, supaya nanti ketika kita kalikan kita tidak ketemu lagi dengan bilangan bentuk akar, atau bilangan bentuk akarnya akan hilang. Sehingga kalau saya tuliskan dengan rumus pendeknya itu adalah A ditambah akar B dikali dengan A dikurang akar B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Seperti yang ada di nomor 2 ini. Nanti akan saya contohkan di beberapa contoh berkaitan dengan perkalian sekawan ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pasangan bentuk akar sekawan dari akar A ditambah akar B. Kalau tadi di nomor 2 hanya ada satu bilangan bentuk akar, sedangkan di nomor 3 kedua-dua bilangannya adalah bilangan bentuk akar. Sama halnya seperti di nomor 2 tadi, ketika tanda operasinya adalah penjumlahan di awal, maka kawannya adalah pengurangan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk rumus pendeknya, ketika kita kalikan akar A dikali akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B, maka kita akan menghasilkan A dikurang B. Ini untuk rumus pendeknya ya. Ini bisa kalian gunakan nanti ketika mengerjakan soalnya ya. Contoh bagaimana kira-kira bentuk atau contoh soal merasionalkan bentuk penyebut bentuk akar ya. Oke, ini untuk yang paling dasarnya dulu, yaitu untuk yang pecahan A per B ya, A per B. Di nomor 1 saya punya 1 bagian A, contoh 1 bagian A saya punya 1 per akar 2. Kemudian di bagian B saya punya 2 per 4 akar 3. Di mana kedua penyebut pecahan ini sama-sama bilangan rasional, walaupun bilangan bentuk akar, walaupun di bagian B di situ masih terdapat bilangan bulat. Nanti akan kita selesaikan ya. Lantas bagaimana kita mengerjakannya? Kalau misalnya ada 1 per akar A, berarti akan kita kalikan dengan penyebutnya yang sama, yaitu akar A per akar A ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita kerjakan yang di bagian A, nah ini ya, kalau kita kerjakan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, karena penyebutnya itu adalah akar 2 ya kan, penyebutnya adalah akar 2.
Kemudian di sini kita kalikan 1 dikali akar 2, kemudian akar 2 dikali akar 2. Kalau kita lihat hasilnya di bagian bawah, kok bisa tiba-tiba ada 2, akarnya hilang ya. Kalau di sini saya teruskan, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah akar 4, dimana kita tahu akar 4 itu hasilnya atau nilainya adalah 2. Sehingga di penyelesaiannya saya akan menuliskan akar 2 per 2, atau boleh juga kita ganti dengan 1 per 2 akar 2 ya, seperti itu. Kemudian di bagian B ya, di bagian B ada 2 per 4 akar 3 ya. Kalau saya buka jawabannya, maka kita akan dapatkan seperti ini. Penyebutnya itu adalah 4 akar 3 ya. Penyebutnya adalah 4 akar 3. Sehingga kalau kita kalikan dengan sekawannya, berarti kita akan kalikan dengan 4 akar 3 per 4 akar 3. Kalau saya jabarkan di sebelah kanan, maka kita kalikan sendiri-sendiri. 2 dikali 4, akar 3-nya disendirikan. Kemudian 4 dikali 4, ya kan? 4 dikali 4, kemudian akar 3 dikali akar 3. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti yang di bagian bawah ini. Di langkah kedua, yaitu 8 akar 3 ya, 8 akar 3. 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16, kemudian akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang seperti yang saya tuliskan di contoh 1 bagian A. Kenapa bisa ada 2 ya kan? Nah, sekarang kenapa bisa ada 3 di sana? Karena akar 3 dikali akar 3 ya. Kalau saya jabarkan berarti dia dapatnya akar 9. Kemudian pembilangnya kita udah nggak usah kerjain lagi, berarti kita kerjakan yang di bagian penyebutnya, yaitu 16 dikali 3 ya. 16 dikali 3 kita dapat hasilnya itu adalah 48. Kalau kalian tulis sampai di 8 akar 3 per 48, ini belum hasil yang sederhana, atau masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi masing-masing bilangan bulat. Kita sederhanakan menggunakan penyederhanaan pecahan, yaitu 8 per 48. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 1 per 6 akar 3 ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika ada bentuk pecahan seperti ini, kemudian bilangan bulatnya bisa kita sederhanakan, silakan kalian sederhanakan sampai hasil yang paling sederhana ya, seperti itu. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua dengan bentuk yang berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Nah, di sini saya berikan penyebutnya 1 bilangan bulat dan 1 bentuk akar ya, 1 bentuk akar. Nah, kalau kita lihat yang bagian A, saya punya 1 per 2 ditambah akar 3. Kemudian di bagian B saya punya 2 ditambah akar 2 per 3 ditambah akar 5 ya, seperti itu. Kemudian kalau saya selesaikan, nah, tadi lawan dari penjumlahan berarti pengurangan ya, lawan dari penjumlahan berarti pengurangan. Maka saya akan tuliskan perkalian sekawannya itu adalah 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Jadi anggaplah penyebutnya itu A per B tambah akar C, misalnya seperti ini ya. Nah, nilai B dan nilai akar C itu tidak usah kita ubah. Yang kita ubah apa? Yang kita ubah hanya tandanya saja ya. Kalau penjumlahan berarti kita akan mengalihkan dengan B dikurang akar C per B dikurang akar C. Kalau misalnya pengurangan, misalnya saya punya A per B dikurang akar C seperti ini ya, maka saya akan kalikan dengan penjumlahannya B ditambah akar C per B ditambah akar C ya. Jadi hati-hati ketika kalian mengalihkan sekawannya. Kemudian di langkah kedua saya akan menuliskan 1 dikali 2 dikurang akar 3 ya kan, karena dikali 1 berarti saya hanya menulis ulang, yaitu 2 dikurang akar 3. Nah, mungkin kalian berpikir kenapa bisa yang di bawah langsung 4 dikurang akar 3 ya. Tadi saya sudah menuliskan rumus pendeknya, itu adalah B kuadrat dikurang C ya untuk penyebutnya. B kuadratnya, B-nya berapa? B-nya kita dapat itu adalah 2 ya kan. Berarti 2 kuadrat dikurang akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Jadi tanpa harus menghitung panjang, kita cukup langsung menghitung menggunakan rumus pendeknya seperti ini untuk mencari penyebutnya ya. Nah, kemudian hasil akhirnya itu adalah 2 dikurang akar 3.
Kenapa kita menulisnya 2 dikurang akar 3 bukan 2 dikurang akar 3 per 1 ya? Karena kalau misalnya bentuk pecahan per 1 berarti kita tidak perlu tulis per satunya, langsung pembilangnya saja yang kita tulis, yaitu 2 dikurang akar 3 ya, seperti itu. Kemudian di bagian B, nah bagian B sedikit berbeda dengan di bagian A ya. Bagian A pembilangnya hanya 1 suku, sedangkan di bagian B ada 2 suku, di mana saya menuliskan 2 ditambah akar 2 per 3 ditambah akar 5 ya, 3 ditambah akar 5. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya sama seperti di bagian A. Kita fokus saja dulu di pembilangnya, yaitu 3 ditambah akar 5. Berarti ketika kita kalikan dengan sekawannya, maka kita akan kalikan dengan 3 dikurang akar 5 ya, seperti ini. Nah, lantas bagaimana cara mengerjakan pembilangnya? Kalau penyebutnya mungkin kita akan menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas, yaitu B-nya adalah 5 ya. B-nya adalah 3. B-nya adalah 3, berarti di sini kita akan tulis 3 kuadrat dikurang 5 ya. 3 kuadrat dikurang 5 untuk penyebutnya. Oke. Nah, pembilangnya bagaimana? Pembilangnya kita kalikan masing-masing. Seperti yang saya tulis di angka kedua, yaitu 2 dikali 3 dikurang akar 5 ya. Kemudian ditambah ini dari mana? Ditambah itu dari suku yang pertama tadi yang di sini ya. Oh sorry, ini belum saya ganti. Kemudian kita kalikan dengan akar 2 dikali 3 dikurang akar 5, seperti ini ya. 3 dikurang akar 5. Nah, kita kalikan menggunakan sifat yang namanya sifat distributif pada operasi hitung bilangan bulat ya. Jadi 2 dikalikan 3, kemudian 2 dikali negatif akar 5, akar 2 dikali 3, dan akar 2 dikali akar 5 ya. 2 kali 3 itu kita dapat 6, kemudian 2 kali negatif akar 5 kita dapat 2 negatif 2 akar 5, seperti ini. Kemudian akar 2 dikali 3 kita dapat ditambah 3 akar 2, seperti ini. Kemudian akar 2 dikali negatif akar 5 kita dapat negatif akar 10 ya, seperti ini. Sama seperti yang saya tulis di hasil akhirnya, yaitu 6 dikurang 2 akar 5 ditambah 3 akar 2 dikurang akar 10 per 4 ya. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa kalian sederhanakan, berarti kalian tulis apa adanya seperti itu ya. Kecuali ada akar yang sama yang masih bisa dikerjakan, berarti harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya, seperti itu. Seandainya tidak bisa dikerjakan, berarti abaikan saja, berarti itulah hasil yang paling sederhana ya, seperti itu. Oke, sebentar saya mau perbaiki dulu. Di sini 2 ditambah akar 2 ya. Oke. Oke, saya lanjut ke contoh ketiga. Nah, contoh yang ketiga itu adalah dengan penyebut yang dua-duanya dalam bentuk akar. Kalau yang tadi pertama itu adalah bilangan bulat dengan bilangan akar, sedangkan yang contoh ketiga itu adalah bentuk akar dengan bentuk akar. Tadi kalau bisa saya tuliskan rumusnya seperti ini. B per akar B per akar P ditambah akar Q, berarti sekawannya itu adalah akar P dikurang akar Q per akar P dikurang akar Q ya, seperti ini. Atau sebaliknya, misalnya saya ada B per akar P dikurang akar Q, berarti sekawannya itu adalah akar P ditambah akar Q ya, per akar P dikurang ditambah akar Q, seperti ini ya. Oke, contoh saya punya di contoh 3 bagian A itu ada 1 per akar 2 ditambah akar 7. Kemudian di bagian B saya punya 3 per akar 3 ditambah akar 6 ya. Oke, berarti kalau kita lihat dua-duanya menggunakan tanda penjumlahan, berarti baik yang bagian A maupun bagian B sekawannya adalah yang tandanya pengurangan. Berarti kalau saya kalikan yang di bagian A, maka saya akan punya 1 per akar 2 ditambah akar 7 dikali akar 2 min akar 7 per akar 2 dikurang akar 7.
Nah, ini untuk penyebutnya. Kalau tadi kita gunakan rumus B kuadrat dikurang C ya. Kalau yang ini berarti kita langsung mengubah menjadi B dikurang C saja. Nah, ini ya. Jadi tidak perlu kita hitung panjang-panjang, cukup kita hilangkan tanda akarnya, kemudian kita kurangkan. Jadi kalau saya tuliskan akar 2 dikurang akar 7 per 2 dikurang 7, berarti kita akan selesaikan di bagian penyebutnya, yaitu 2 dikurang 7. Maka kita dapat hasil akhirnya itu adalah akar 2 dikurang akar 7 per negatif 5. Ya. Jadi tidak perlu kita hitung di bagian pembilangnya, jadi cukup di penyebutnya saja. Maka bentuk sederhananya, bentuk paling terakhirnya itu adalah akar 2 dikurang akar 7 per akar 5 ya. Kemudian di bagian B berarti kita gunakan cara yang sama, berarti kita kalikan 3 per akar 3 ditambah 6 dikali akar 3 min 6 per akar 3 min 6. Nah, berarti untuk pembilangnya berarti kita gunakan sifat distributif. Nah, dari mana bisa dapat 3 akar 3 dikurang 3 akar 6 ya? Ingat, dia menggunakan sifat distributif di mana 3 dikali akar 3 dikurang akar 6. Ini dikalikan sendiri-sendiri ya. 3 dikali akar 3 dikurang 3 dikali akar 6 ya. Per 3 dikurang 6 ya. 3 dikurang 6, maka kita dapat hasil akhirnya itu adalah 3 akar 3 dikurang 3 akar 6 per negatif 3 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang bagian B masih bisa kita sederhanakan dengan catatan ada bilangan bulat di bagian pembilang dan ada bilangan bulat juga di bagian penyebut yang bisa kita sederhanakan. Kalau ini saya lanjutkan, maka kita bisa tembak 3 per negatif 3 akar 3 seperti ini dikurang 3 akar 6 per negatif 3 seperti ini ya. Maka kita bisa tembak masing-masing 3-nya seperti ini ya. Habis, maka yang tersisa adalah negatif akar 3 ditambah akar 6 ya. Nah, itu ya bentuk sederhana lagi seperti itu, tapi sampai di bagian 3 akar 3 dikurang 3 akar 6 per negatif 3 itu juga bisa kita anggap sebagai jawaban yang benar ya, seperti itu. Oke, untuk contoh terakhir, yaitu di contoh keempat, saya menggunakan tanda pengurangan, kemudian di bagian B ada sedikit yang berbeda ya dari sana. Oke, kalau kita lihat di bagian B, pembilangnya saya gunakan 2 suku, kemudian penyebutnya masih tetap menggunakan 2 bilangan bentuk akar. Nah, kita kerjakan yang di bagian A dulu. Di bagian A, saya punya 4 per akar 5 dikurang akar 2, kemudian di bagian B saya punya 5 ditambah akar 5 per akar 3 dikurang akar 2 ya, seperti itu. Penyelesaiannya bagaimana? Jadi yang di bagian A kita kalikan dengan sekawannya. Tadi kalau pengurangan berarti lawannya adalah kawannya adalah penjumlahan ya. Kemudian dengan cara yang sama kita gunakan sifat distributif ya. Maka kita akan mengalihkan dulu satu-satu untuk bagian pembilangnya, yaitu 4 dikali akar 5 ditambah akar 2 seperti ini ya. 4 dikali akar 5 kita dapat 4 akar 5. Kemudian 4 dikali akar 2 kita dapat 4 akar 2 seperti itu. Kemudian penyebutnya berarti 5 dikurang 2. Kemudian hasil akhirnya itu adalah 5 akar 5 ditambah 4 akar 2 per 3. Nah, kalau yang sudah seperti ini kita tidak bisa sederhanakan karena bilangan bulatnya sama-sama tidak bisa dibagi 3 ya, seperti itu. 5 dibagi 3 tidak bisa, kemudian 4 dibagi 3 juga tidak bisa, sehingga tidak bisa kita sederhanakan. Maka bentuk terakhir ini adalah bentuk paling sederhana ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang di bagian B? Nah, ini juga kalian harus ingat perkalian 2 suku aljabar ya, perkalian 2 suku aljabar. Jadi masing-masing juga dikalikan ya. Oke, bagaimana cara mengalikannya? Nah, seperti yang tertulis di bagian langkah kedua ya. Maka masing-masing kita kalikan. 5 kita kalikan dengan akar 3 ditambah akar 2 seperti itu. Kemudian di situ tanda penghubungnya adalah penjumlahan ini ya, penjumlahan.
Kemudian kita kalikan lagi, akar 5 dikali dengan akar 3 ditambah akar 2, seperti itu. Nah, sama seperti di contoh kedua tadi, seandainya tidak ada bentuk akar yang sama atau yang nilainya sama, maka kita abaikan dan kita tulis apa adanya seperti itu ya. Kalau saya tulis 5 dikali akar 3, kita dapatnya 5 akar 3. Kemudian 5 dikali akar 2 itu hasilnya adalah positif 5 akar 2. Kemudian akar 5 kali akar 3 itu hasilnya adalah akar 15. Dan terakhir akar 5 dikali akar 2 itu hasilnya adalah akar 10 ya. Dimana semua bentuk akar yang kita tulis itu tidak ada yang sama, sehingga kita tuliskan hasil akhirnya itu adalah 5 akar 3 ditambah 5 akar 2 ditambah akar 15 ditambah akar 10. Bagaimana dengan penyebutnya? Karena penyebutnya 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1, maka kita tidak perlu menuliskan lagi penyebutnya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.